Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Sasmita, NIM 2018 143421, Prodi PGSD kelas 6M. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penyusunan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Pengertian LKPD menurut Depdiknas 2008-13, LKPD adalah lembaran-lembaran berisi tugas yang harus dikerjakan peserta didik, biasanya berupa petunjuk, langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu tugas dengan mengacu kompetensi dasar yang akan dicapainya. Manfaat LKPD: 1. Membantu guru dalam menyusun rencana pembelajaran atau RPP. Yang kedua, mengaktifkan peserta didik dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga, membantu peserta didik memperoleh catatan tentang materi yang dipelajari. Yang keempat, membantu peserta didik untuk menambah informasi tentang konsep yang dipelajari. Fungsi LKPD: 1. Lembar kerja peserta didik yang baik mencerminkan karakteristik mata pelajaran. Yang kedua, rambu-rambu penyusunan LKPD. Yang ketiga, memperkuat dan menunjang pencapaian tujuan pembelajaran. Yang keempat, membantu peserta didik melakukan aktivitas pembelajaran yang terarah. Tujuan penyusunan: 1. Dikembangkan dari konsep yang memiliki kekuatan untuk dilakukannya kegiatan observasi. Yang kedua, isi LKPD tersusun logis dan sistematis. Yang ketiga, aktivitas yang dilaksanakan sesuai dengan tahap perkembangan siswa. 4. Bahan yang dibuat LKPD memicu keingintahuan peserta didik. Ada juga unsur LKPD. Ada judul, petunjuk belajar, kompetensi dasar, indikator, peta konsep, alat dan bahan, langkah kerja dan tugas. Dan yang terakhir, penilaian. Bentuk LKPD: 1. LKPD membantu peserta didik menemukan suatu konsep. 2. LKPD membantu peserta didik menerapkan dan mengiterasikan berbagai konsep yang telah ditemukan. Yang ketiga, LKPD sebagai penuntun belajar. Yang keempat, LKPD sebagai penguatan. Yang kelima, LKPD sebagai petunjuk praktikum. Ada juga syarat LKPD. Yang pertama, syarat didaktik. Syarat didaktik memperhatikan adanya perbedaan individu. Yang kedua, konstruksi. Syarat konstruksi menggunakan struktur kalimat yang jelas. Yang ketiga, syarat teknis. Syarat teknis menekankan penyajian LKS atau LKPD, yaitu berupa tulisan, gambar, dan penampilannya. Ada juga kekurangan LKPD. A. Tugas-tugas yang terdapat dalam LKPD hanya berupa soal tanpa ada contoh yang jelas. B. LKPD kurang menarik sehingga peserta didik menjadi cepat bosan. Ada juga kelebihan dari LKPD. A. Mengaktifkan peserta didik dalam proses pembelajaran. B. Membantu peserta didik dalam mengembangkan konsep. C. Sebagai pedoman pendidik dan peserta didik dalam melaksanakan proses pembelajaran. D. Membantu peserta didik memperoleh catatan tentang materi yang dipelajari melalui kegiatan belajar mengajar. Ada juga langkah penyusunan LKPD menurut Andi Prastowo 2013.1.212. Peringkat teratas, analisis kurikulum tematik. Kedua, menyusun peta kebutuhan LKPD. Ketiga, menentukan judul-judul LKPD. Keempat, menulis LKPD. Kelima, menentukan KD dan indikator antar mata pelajaran. Keenam, menentukan tema sentral dan pokok bahasan. Ketujuh, menentukan alat penilaian. 8. Menyusun materi. 9. Yang terakhir, memperhatikan struktur bahan ajar. Ada juga format LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik,
dan ada nama siswa yang dilampirkan, kelas, tema, tujuan pembelajaran, langkah-langkah kegiatan, dan kunci jawaban, dan yang terakhir lembar penilaian. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya mengenai penyusunan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Sekian dari saya, terima kasih.